Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar? Beberapa dari antara kalian udah mulai sekolah tatap muka, tapi tetap jaga protokol kesehatan ya, supaya kita semua bisa terlindungi, terutama orang-orang di rumah. Teman-teman, hari ini kita mau merenungkan satu hal tentang pembawa damai. Kak Alex mau kasih kalian 10 detik untuk memikirkan 2 nama orang yang menurut teman-teman adalah sosok pembawa damai. Boleh skala nasional, boleh skala global, atau boleh skala kecil di keluarga kalian. Siapapun, 2 orang ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1, 0. Habis. Udah dapat belum? 2 nama doang sosok pembawa damai. Yang udah dapat, top. Siapa aja orangnya? Coba kalian bisa diskusiin sama papa mama, bener nggak sih dia sosok pembawa damai? Yang belum dapat, Kak Alex mau tanya kenapa? Kok belum dapat? Apa emang susah ya buat kita nyari sosok pembawa damai akhir-akhir ini? Ya memang nggak heran sih, lebih gampang bikin masalah dibandingkan menyelesaikan masalah. Lebih gampang bikin rusuh daripada bikin damai. Itu kenapa sulit juga sih kalau kita nyari sosok yang betul-betul menjadi sosok pembawa damai. Nggak gampang. Nah, hari ini kita mau renungkan tentang satu nubuatan. Apa itu nubuat, Kak Alex? Nanti kita bahas. Satu nubuat tentang akan datangnya seorang raja pembawa damai. Raja damai. Seperti apa kisahnya? Konteksnya Kak Alex mau jelasin dulu sedikit. Tapi teman-teman bisa sambil buka ya. Yesaya 11 ayat 1-10. Buka Alkitabnya, Yesaya 11 ayat 1-10. Biar teman-teman agak ada gambaran, Kak Alex jelasin sedikit tentang konteks dari situasinya. Nah, saat itu bentuk kehidupan mereka ini nih, orang-orang Israel ini bentuknya kerajaan. Kita sama-sama tahu ya, Israel itu terbagi jadi 2, utara dan selatan. Israel di utara, di selatan namanya Yehuda. Nah, Yehuda ini adalah sebuah kerajaan di selatan yang dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan lain. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang jahat, macam-macam. Nah, kerajaan Yehuda ini, orang-orang di sana itu menjadi orang-orang yang dalam kehidupannya lupa sama Tuhan. Bukan lupa dalam pengertian mereka nggak ingat siapa Tuhannya, tapi lebih kepada mereka memilih untuk melupakan Tuhannya lah. Mulai ngelakuin apa yang Tuhan larang, mulai menjauhi hukum yang Tuhan berikan. Yang lebih parah, mulai nyembah berhala yang mereka buat sendiri dari kayu maupun batu. Macam-macam. Nggak hanya relasi dengan Tuhan yang kacau, relasi dengan sesama juga mulai kacau. Nggak peduliin janda, orang miskin. Kadang mereka memeras, menekan orang yang lemah. Macam-macam deh. Melakukan sesuatu yang Tuhan nggak suka. Nah, setelah itu, Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan tuh marah loh, Tuhan tuh nggak senang loh sama kayak gitu loh. Makanya Yesaya ngomong ke mereka, mbok kalian tuh berbalik loh. Menyembah Allah lagi. Tuhan tuh udah baik loh. Kita dilindungi, dituntun sampai sejauh ini, masa kalian sikapnya begini? Yesaya menyampaikan sebuah nubuatan bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Loh, Kak, katanya Allah Maha Kasih. Masa Allah menghukum bangsa yang Ia kasihi sih? Nah, disinilah teman-teman kita perlu bijak. Memang betul Allah itu Maha Kasih, tapi Allah yang Maha Kasih bukanlah Allah yang membiarkan anaknya itu tuh semena-mena. Justru karena dia mau mengasihi anaknya ini nih, Israel, Yehuda ini, dia agak sentil sedikit ketika anaknya mulai aneh-aneh. Tuhan memberikan ganjaran, konsekuensi ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan, bahkan kejahatan.
Tapi sentilnya ini bukan karena bentuk kebencian. Nyentilnya ini justru karena bentuk cinta Allah. Sehingga lewat sentilannya Allah ini, mereka nih bisa menjadi bangsa yang lebih baik. Ini dua hal yang berbeda ya, menghukum karena kebencian, sama menghukum karena bentuk cinta. Kita perlu bedain nih, dua hal ini. Yesaya nubuatin kalau Tuhan ini nggak suka nih sama perilaku orang Yehuda. Lah nubuat itu apa sih Kak? Nubuat itu beda sama ramalan teman-teman. Mungkin kita biasanya ngenalnya ramalan ya, meramalkan tahun 2022, 2023, melihat apa yang ada di depan. Nah, nubuatan sama ramalan dua hal yang beda. Tampak mirip, tapi dua-duanya beda. Yang ramalan melihat apa yang ada di depan sana, nubuatan lebih kepada menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Jadi nih ya, Tuhan mau menyampaikan kepada orang-orang Yehuda lewat nabinya. Yang disampaikan itu adalah nubuat. Jadi nubuat adalah pesan dari Tuhan. Nah, Nabi Yesaya ini adalah seorang nabi. Nabi adalah orang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan nubuat tadi itu. Kayak pembawa pesan. Kayak bapak tukang pos. Atau kayak burung di daerah pegunungan yang ngasih peringatan. Kalau mau ada letusan Gunung Merapi, mereka pergi. Terbang. Nah, kita jadi tahu, oh ini peringatan nih. Bahwa akan terjadi letusan Gunung Merapi. Nah, Nabi ini tugasnya tuh kayak gitu tuh teman-teman. Bawa pesan. Bisa pesan baik, bisa pesan buruk. Termasuk para pendengar pesan itu bisa memilih untuk mendengar, bisa mengabaikan. Nah, situasinya adalah Yesaya ini diabaikan nih. Nggak pada dengerin. Yesaya udah ngomong tentang apa yang akan Tuhan lakukan, mereka nggak mau denger. Tetap aja sama perilakunya. Meskipun Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan ini akan menghukum mereka, menghukumnya lewat apa, Kalex? Macam-macam. Salah satunya yang nanti kalau pasal-pasal selanjutnya adalah kita lihat mereka ini diserang sama bangsa lain, bait Allah mereka dihancurin, mereka dibuang ke Babel. Nah, pada saat itu Nabi Yesaya ngingetin, wih, Tuhan ini nggak seneng loh sama perilaku kalian. Tuhan bisa menghukum kita loh. Berbalik yuk, bertobat yuk. Tapi meskipun begitu, Yesaya juga menyampaikan bahwa nanti akan ada Raja Damai yang Tuhan hadirkan. Jadi di tengah-tengah mereka bandel nih, teman-teman kita recap ya situasinya. Mereka bandel, menjauh dari Tuhan. Tuhan akan menghukum mereka atas kejahatan mereka. Tapi di sisi lain, Tuhan juga akan mengirimkan Raja Damai. Wah ini kan menarik kan, artinya Tuhan tuh nggak menghukum, membiarkan, membinasakan, enggak. Tapi Tuhan menghukum, meruntuhkan apa yang dibangun tadi itu, lalu kemudian untuk membangunnya kembali menjadi bangunan yang lebih baik lagi. Nah, Raja Damainya itu seperti apa sih, Alex, yang akan diutus itu? Kita lihat di pasal yang akan kita baca. Pasal 11 ayat 1-10. Kita lihat nih ya, ini tuh dibagi dua bagian. Bagian pertama ayat 1-5, isinya itu tentang sosok Raja Damainya itu seperti apa sih, karakternya, ciri-cirinya. Lalu ayat 6-10 adalah situasi new normalnya. Apa sih yang akan terjadi ketika Raja Damai itu memerintah. Di ayat 1-5 kita bisa lihat nih sosok Raja Damainya nih. Raja ini adalah raja yang memiliki roh Tuhan di dalamnya. Ayat 2 ya. Memiliki roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi raja ini pun akan takut akan Tuhan. Beda sama raja yang lagi memerintah saat itu. Roh yang kesenangannya takut akan Tuhan, roh yang menghakimi tidak dengan sekilas pandang, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah ini nih penting nih. Di zaman sekarang kan gampang ya. Kita melakukan atau menghukum seseorang berdasarkan kata orang lain. Nah, itu cilaka. Raja damai ini nggak akan melakukan hal itu. Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Biasanya orang lemah itu dihakimi tidak dengan keadilan. Karena mereka nggak punya kuasa buat memberontak, buat melawan balik. Jadi ya menjadi korban tindasan dari para penguasa aja.
nggak punya kekuatan sosial, nggak punya kekuatan ekonomi. Biasanya dihukum dengan tidak adil. Dan macam-macam. Dia nggak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Wah, top. Ayat 1-5 itu sosoknya. Ayat 6-10 itu situasi new normalnya ketika Raja Damai itu sudah memerintah. Seperti apa situasinya? Nih, perhatiin ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba. Serigala yang biasanya memakan domba, ini tinggal bareng. Akrab. Nggak saling makan. Mungkin jadi vegetarian mereka nih. Macan tutul berbaring di samping kambing. Biasanya macan tutul ngejar kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput tuh. Jadi herbivora apa ya singa ya? Selanjutnya, anak kecil akan menggiringnya. Menggiring singa tadi. Lembu dan beruang makan rumput bareng. Singa makan jerami kayak lembu. Nggak makan daging lagi. Anak yang menyusu main dengan ular tedung. Wih, bayangin teman-teman. Loh, kok situasinya aneh banget sih? Masa tiba-tiba binatang karnivora jadi herbivora semua? Tentu bukan gitu, teman-teman. Ini nih sebuah sastra, gaya bahasa, untuk menggambarkan situasi yang betul-betul damai. Jangankan orang lawan orang, binatang aja yang nalurinya saling memakan aja, saking damainya pada saat itu nggak saling makan. Semuanya makan rumput. Nah, di sini Yesaya itu ingin ngingetin, akan ada Raja Damai yang datang, sosoknya yang seperti ayat 1-5, dan situasi yang ia bawa membawa kedamaian yang luar biasa seperti ayat 6-10. Siapa sih Raja Damai itu? Di Alkitab, Raja Damai ini adalah nubuatan untuk Tuhan Yesus. Jadi ini ditulis tahun 700 sekian sebelum Masehi, dan dipenuhi di tahun 0 Masehi ketika Tuhan Yesus hadir. Yesuslah sang Raja Damai yang dinubuatkan oleh Yesaya. Loh, mungkin teman-teman mikir, Kak, kalau Tuhan Yesus itu Raja Damainya, kenapa situasinya sekarang sapi masih dimakan sama singa? Kenapa serigala masih makan domba? Apakah Raja Damainya itu beda dengan yang digambarkan oleh Yesaya? Atau jangan-jangan Tuhan Yesus ini bukan Mesias yang dinubuatkan sama Yesaya 700 tahun sebelum Masehi itu? Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah seperti itu? Apakah Tuhan Yesus bukan Raja Damai yang dimaksud? Soalnya situasinya masih jauh kok daripada yang ayat 6-10. Nah, disinilah teman-teman kita perlu melihat dengan cara yang berbeda. Tuhan Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya. Ia adalah sang Raja Damai. Tapi kok situasinya belum juga damai? Disinilah peran setiap orang. Itu kenapa Tuhan Yesus itu memanggil kita itu sahabat. Kita ini menghayati bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Gereja, umatnya, ini adalah tubuh Kristus yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu artinya nih, situasi damai ini bisa tercapai kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tuh dipanggil, diundang untuk menjadi partner Allah, agennya Allah, mewujudkan kerajaan penuh kedamaian itu. Tugas kita adalah menghadirkan kedamaian dimanapun kita berada. Di tengah sekolah, di tengah keluarga, dimanapun. Cara lihatnya gimana, Kak? Gampang. Cek sosial media kalian. Yang teman-teman posting adalah postingan yang membawa kedamaian atau membawa konflik. Komentar kalian adalah komentar yang membawa damai atau membawa luka. Pas lagi main game, biasanya kadang kan kesel kan, kita chat di game pas Mobile Legends misalkan, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang penuh damai atau kata-kata yang menjatuhkan, yang melukai. Nah, itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti itu tuh. Atau teman-teman yang udah melakukan aksi nyata
sebagai seorang aktivis menyuarakan isu gender, isu HAM apapun di sosial media kalian udah menjadi bagian dari agen pembawa damai yang Allah panggil. Tapi di sisi lain, kita juga bisa membuat kerajaan penuh damai ini semakin jauh dengan cara yang tadi sebaliknya, melukai, postingan yang gak bertanggung jawab, komentar-komentar yang menyudutkan orang. Pilihannya ada di kita. Kita mau menjadi agen perubahan yang membawa perdamaian sebagai rekan kerja dari Sang Raja Damai, atau kita mau menjadi sosok yang membuat kerajaan itu semakin jauh. Atau mungkin tampaknya sih nggak sejahat itu ya, tapi kita jadi sosok pihak ketiga yang pasif, nggak melakukan apa-apa, nggak berbuat apa-apa yang membawa kedamaian, pasif aja. Pilihannya dari teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.